Semua orang iri pada jubah naga berlapis emasnya. Mereka melihat seorang penguasa tertinggi yang menggenggam seluruh dunia di telapak tangannya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Kaisar Agung ini menghabiskan malam-malamnya yang panjang dalam tangisan sunyi. Ia meratapi sang pahlawan sejati, satu-satunya sahabat yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri demi ambisi buta. Di balik gemerlap kemewahan ini, hanya ada rongga kosong di dadanya yang tak pernah bisa diisi kembali. Beratus-ratus gulung sutra terbaik dari seluruh penjuru negeri dipersembahkan kepadanya setiap hari. Namun, matanya hanya tertuju pada secarik kain koyak yang bersimbah darah kering ini. Darah dari seorang panglima yang tak pernah meminta harta, yang hanya menuntut keadilan namun justru diabaikan. Sang kaisar baru menyadari bahwa kesetiaan yang tak ternilai harganya itu telah ia tukar dengan bisikan-bisikan beracun dari para penjilat istana, yang kini berpesta di atas penderitaannya. Dinding-dinding istana ini saksi bisu bagaimana intrik dan fitnah merayap bagai ular berbisa. Sang penguasa mengenang kembali saat ia membiarkan keraguan meracuni pikirannya. Ia membiarkan para menteri serakah merancang jebakan maut untuk sang pahlawan, menuduhnya sebagai pengkhianat. Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati, ketika sang kaisar sibuk melindungi kekuasaannya dari bayangan semu. Ia malah membunuh satu-satunya perisai hidup yang rela mati untuknya. Mengingat malam itu, sang kaisar seolah bisa merasakan kembali rintik hujan yang sedingin es. Di pelataran istana yang agung, sang panglima berlutut, bukan untuk memohon ampunan, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhirnya sebelum anak panah menembus jantungnya. Tatapan mata sang pahlawan di detik-detik terakhirnya bukanlah tatapan kebencian, melainkan kekecewaan yang mendalam. Sebuah tatapan yang kini menjadi kutukan abadi bagi sang penguasa, menghantuinya dalam setiap hembusan napas. Untuk apa semua permata ini? Untuk apa emas yang menggunung dan kekuasaan mutlak ini? Sang kaisar menepis segala persembahan mewah itu dengan amarah yang mengoyak kewarasan. Dulu ia berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk kesetiaan, bisa dibeli dan dikendalikan dengan harta. Kini, setiap keping emas yang berkilau seakan mengejek kebodohannya. Ia telah menukar sebuah jiwa yang murni dengan tumpukan logam dingin yang tidak bisa menenangkannya di malam hari. Di malam-malam yang sepi, saat tidak ada lagi pejabat yang menjilat dan pelayan yang memuja, sang kaisar berubah menjadi pria yang paling menyedihkan di dunia. Hantu dari sang pahlawan seringkali muncul di sudut ruang tidurnya yang megah, tanpa suara, tanpa ancaman, hanya berdiri dalam diam, menjadi cermin dari dosa terbesar sang kaisar. Penyesalan itu menggerogoti jiwanya secara perlahan, membuktikan bahwa singgasana tertinggi pun tidak kebal terhadap karma. Penguasa tertinggi yang ditakuti seluruh daratan ini akhirnya menjatuhkan lututnya. Bukan kepada dewa, melainkan di hadapan pedang usang milik sang pahlawan yang kini bersemayam bisu di altar penghormatan. Ia memohon ampunan yang ia tahu tidak akan pernah datang. Jutaan rakyat bersujud kepadanya setiap hari, namun ia rela menukar seluruh kerajaannya hanya untuk mendengar satu kata maaf dari sahabat yang telah ia buang ke dalam jurang kematian. Kini,
Kaisar harus terus hidup, memakai jubah naganya yang berat, duduk di atas tahta emasnya yang dingin, dan tersenyum kepada dunia yang penuh kepalsuan. Ia telah memenangkan segalanya, namun kehilangan satu-satunya alasan mengapa kerajaan ini layak dipertahankan. Air mata naga yang jatuh di balik sutra mewah ini akan terus mengalir tanpa henti. Sang penguasa tertinggi akhirnya menyadari kutukan sejatinya. Ia adalah tahanan paling menyedihkan di istananya sendiri.